Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenankanlah saya Sianaria SEMM. Saya adalah dosen tetap di Institut Teknologi dan Bisnis Dewanta. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengajaran, untuk persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026. Saya mengampu mata kuliah Manajemen Keuangan dengan kode mata kuliah E4608 dengan pembobotan 3 SKS. Mata kuliah ini berisi mengenai konsep dasar teori manajemen keuangan, pengelolaan keuangan perusahaan, dan juga pengambilan keputusan keuangan. Deskripsi mata kuliah ini terkait dengan fungsi tujuan dari manajemen keuangan, laporan keuangan, analisis laporan keuangan, konsep-konsep penilaian, perencanaan keuangan, manajemen modal kerja, manajemen kas, manajemen piutang, manajemen persediaan, maupun sumber dana jangka panjang, jangka pendek, dan juga jangka menengah, maupun tentang penganggaran modal. Tujuan pembelajaran mata kuliah ini setelah belajar, mahasiswa diharapkan mampu mengambil keputusan keuangan secara logis, kritis, dan juga berbasis data dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, risiko, serta tujuan peningkatan dan nilai value perusahaan. Capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah ini, CPL yang pertama adalah menunjukkan sikap tanggung jawab dan juga semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. CPL yang kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep dasar manajemen keuangan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnis. CPL yang ketiga, mahasiswa mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam menyelesaikan permasalahan di bidang manajemen keuangan. CPL yang keempat, mahasiswa mampu menggunakan teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan secara tepat. Capaian pembelajaran mata kuliah ini atau CPMK, ada CPMK yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, tujuan, fungsi, dan ruang lingkup manajemen keuangan, serta peran manajer keuangan di dalam perusahaan. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis keuangan perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan keuangan perusahaan. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi keputusan investasi melalui analisis capital budgeting dengan menggunakan metode NPV, RRR, PI maupun payback period. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis pengelolaan modal kerja, kas, piutang, dan persediaan untuk meningkatkan efisiensi operasional di dalam perusahaan. Metode perkuliahan untuk mata kuliah ini menggunakan TCL atau Teacher Center Learning, atau dosen menjadi pusat pembelajaran, sehingga dosen akan memberikan kuliah umum berupa ceramah. Tetapi nanti akan dikombinasikan dengan metode lain seperti tutorial maupun diskusi. Metode perkuliahannya selain itu yaitu Student Centered Learning, jadi akan dibuat diskusi di dalam kelas, diskusi kelompok, kemudian kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusi maupun presentasi dan tugas yang sudah diberikan. Untuk asesmen penilaian dalam mata kuliah ini berupa absensi, kemudian ada tugas mandiri maupun kuis dan kelompok, dan juga ada ujian tengah semester, UTS, dan ujian akhir semester atau UAS. Untuk materi diskusi atau presentasi kelompok, mahasiswa akan diberikan materi studi kasus di dalam materi perkuliahan, kemudian akan didiskusikan dan dipresentasikan kira-kira selama 15 menit. Referensi utama pada pembelajaran ini adalah dari Brigham dan juga Houston, Fundamentals of Financial Management, kemudian dasar-dasar keuangan manajemen, kemudian manajemen keuangan teori dan praktek dari Imade Sudiana, kemudian Suad dan Hasbusna, dasar-dasar manajemen keuangan.
Dan untuk referensi pendukung bisa menggunakan berbagai referensi. Ada juga referensi dari tulisan saya bersama dengan teman-teman dosen dalam buku dasar-dasar manajemen keuangan seperti ini. Selanjutnya kita akan melihat proses pengajaran pembelajaran di kelas manajemen keuangan. Yuk kita ikut. Berikutnya pertemuan kedua, analisis laporan keuangan mata kuliah manajemen keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, selamat pagi. Pagi. Iya, gitu dong. Udah sarapan belum? Sudah. Sarapan pakai apa? Nasi. Iya, sehat selalu ya kalau sarapan pakai nasi ya. Hari ini saya dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan akan mengajarkan mengenai materi pembelajaran kita. Kita akan belajar mengenai di materi yang kedua ya. Materi yang kedua. Kita akan belajar di materi yang kedua. Materi yang pertama kita belajar mengenai fungsi dasar dan tujuan dari laporan keuangan. Ya, sekarang kita belajar analisis laporan keuangan. Nah, apa itu analisis laporan keuangan? Apa yang mau kita pelajari? Nah, kita belajar dulu definisinya. Ya, kalau sebelumnya di minggu yang kemarin kita bercerita mengenai manajemen keuangan ya. Manajemen keuangan itu fungsinya apa? Mencari dana lalu menghabiskannya. Sekarang cek saldo kalian berapa? Ada kering-kering nggak? Kering-kering, goes-goes ada? Iya, oke, nggak apa-apa ya. Kita ini sekarang sedang berinvestasi, investasi pendidikan, investasi dari perut ke atas, ya, investasi pendidikan supaya kalian nanti mendapatkan pekerjaan dan juga penghasilan yang lebih baik. Ya, itu tadi. Nah, kalau manajemen keuangan kemarin menceritakan bagaimana cara mendapatkan dana, kemudian dari dana itu kita pergunakan untuk berinvestasi. Ya kan, cari uang, menghabiskan uang, enak banget ya. Itu tujuan dari manajemen keuangan. Tapi tidak hanya sampai di situ. Harus ada yang namanya manajemen aktiva. Ya, kemarin yang ceritakan namanya working capital. Jadi yang kita investasikan itu harus menghasilkan. Masa ya kita sudah minta uang, ya sudah mendapatkan dana, sudah membelanjakan lalu tidak bisa mengembalikan. Ya, nanti berarti namanya apa? Investasi bodong. Nah, ya, investasi bodong. Kalau mama-mama udah hafal ya investasi bodong. Kayak saya investasi bodong suka ya. Nah, minta anak-anak uang angpau kumpulin gitu ya. Nah, itu investasi bodong. Oke. Kita lanjutkan di sini. Nah, dari yang kemarin kemudian harus bisa berinvestasi ya. Dari investasi itu kemudian harus bisa membuat laporan keuangan. Kenapa harus membuat laporan keuangan? Karena itu tadi ketika mengambil dana, mencari dana, salah satu cara investor itu melihat kinerja keuangan perusahaan adalah dengan melihat laporan keuangan. Jadi tidak bisa kepada investor kita bilang, Pak, lihat aja Pak, ini gedung kita bagus, produk kita bagus, gitu ya. Yang kelihatan bagus, iklan kita keren. Instagram kita keren, media sosial kita keren. Tidak, tapi yang dilihat adalah bagaimana performa dari laporan keuangan. Nah, itulah yang kita pelajari hari ini, laporan keuangan. Jadi laporan keuangan punya tujuan apa? Tujuannya meringkas kegiatan perusahaan atas perolehan dan penggunaan dana tadi. Dana yang diperoleh sama digunakan, tapi dalam kurun waktu tertentu, biasanya 1 periode ya. Nah, informasi inilah sangat penting laporan keuangan. Digunakan untuk siapa? Untuk investor tadi, untuk teman-teman yang mau berinvestasi, untuk orang yang punya duit. Nah, prosesnya pada laporan keuangan ada namanya inputnya itu laporan keuangan, kemudian prosesnya ada metode dan juga ada tekniknya. Setelah ini apa? Setelah ini adalah bahwa outputnya ini harus bisa digunakan untuk apa? Pengambilan
keputusan, ya, untuk pengambilan keputusan atau decision making. Nah, ini yang kita pelajari dari laporan keuangan hari ini. Nanti ada analisis laporan keuangan, ya. Teknik dan metodenya kita pelajarin di pertemuan berikutnya. Kita belajar dasarnya dulu. Laporan keuangannya isinya apa? Isinya neraca, laba rugi, ya, pemindahan modal, ya, posisi modal, kemudian laporan arus kas. Ya, seperti apa nih? Yuk kita lihat. Nah, laporan keuangan nih bentuknya seperti ini. Ya, ada empat jenis. Secara sederhana, neraca menyajikan aset, utang, ya, itu namanya neraca atau laporan posisi keuangan. Ada laporan rugi laba, income statement, menyajikan aktivitas, pendapatan dikurangin biaya. Ya. Kemudian ada laporan arus kas, ya, meringkas aliran kas keluar dan masuk. Dan ada laporan perubahan modal, ya, namanya tadi menunjukkan ekuitas pemilik modal kita siapa, kemudian berapa nilai saham kita ada di laporan perubahan modal. Kita lanjut ya. Nah, laporan posisi keuangan seperti ini nih. Ya, isinya adalah yang pertama ada namanya aktiva. Aktiva terdiri dari aktiva lancar dan juga aktiva tetap. Aktiva lancar isinya yang lancar-lancar, ya, yang liquid. Makanya dalam analisis laporan keuangan ini ada namanya analisis likuiditas. Ya, cepat. Liquid itu cepat cair. Nah, yang cepat cair apa? Uang. Ya, cepat cair, BPKB cair, salah ya. Sertifikat rumah cair, ya. Yang cair-cair ini untuk melihat apakah kewajiban jangka pendek ini, ya, mampu membiayai aktiva lancar. Apakah aktiva lancar kemudian mampu membayar hutang lancar? Tadi kan ngambil uang dari sini, ya, ambil uang dari sini, dipakai di sini, dari sini dikembalikan. Nah, selanjutnya ada aktiva tetap. Kalau aktiva lancar ada kas, piutang, persediaan, dan lain-lain. Aktiva tetap ada aset-aset di sini. Asetnya berupa gedung, apalagi tanah, bangunan, betul, apalagi kendaraan, mesin fotokopi, apalagi mobil, ya, transportasi yang dimiliki oleh perusahaan itu adalah namanya aset tetap, termasuk juga di dalamnya goodwill. Ya, ada kalau kita punya paten, hak paten ya harus dimasukkan di sini. Misalnya kita pemilik merek mobil gondal gandul. Nah, berarti ini ada hak paten di sini. Ini termasuk ke dalam aktiva tetap karena itu harganya tinggi, sangat ekonomis. Liabilitas namanya kewajiban lancar, isinya adalah hutang lancar. Nah, hutang lancar itu hutang yang jatuh temponya di bawah 1 tahun. Ada hutang jangka panjang, ya. Hutang jangka panjang ini termasuk hutang menengah di 3 sampai 5 tahun. Dari modal ada saham dan juga yang laba di saham. Ini adalah laporan posisi keuangan yang tadi menggambarkan manajemen keuangan seperti apa ada di laporan posisi keuangan. Kita lanjut ya. Ada namanya laporan rugi laba, income statement. Nah, income statement ini tadi untuk mengetahui apakah perusahaan kita untung atau tidak, sehingga kita akan melihat penjualan, ya, kemudian dikurangi dengan biaya operasi. Biaya operasinya berapa, kemudian dikurangi, ya, ada biaya marketing, biaya administrasi berapa, kemudian kita potong dengan bunga atau interest. Ada interest, ada laba sebelum pajak. Nah, laba sebelum pajak menjadi laba bersih. Istilahnya kita gunakan EAT, earning after tax. Jadi bersihnya bersih banget. Sudah dipotong pajak dan juga sudah dipotong oleh bunga. Itulah nanti yang akan dibagikan menjadi dividen, ya, kepada para pemegang saham. Berikutnya adalah laporan aliran kas. Laporan aliran kas ini terdiri dari tiga kegiatan yang utama. Yang pertama adalah kegiatan operasi, itu adanya di working capital, ya, isinya ini pendapatan bersih, kenaikan piutang, ya, keuntungan, beban amortisasi dan lain-lain.
ada kegiatan investasi tadi ya, investasi isinya penjualan perlengkapan, penjualan tanah, pembelian tanah, kendaraan gedung dan lain-lain yang ada di bagian aktiva tetap. Kemudian ada aktivitas pendanaan ya. Aktivitas pendanaan ada di olor risiko. Nah, sekarang kita akan belajar mendownload laporan keuangan. Jadi, cara paling mudah kita melihat contoh laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan yang ada di idx.co.id ya. Yang ada di sini paling gampang kita lihatnya. Karena kalau kita lihat real laporan keuangan itu di perusahaan-perusahaan ya, itu kan sifatnya konfidensial ya. Jadi tidak bisa kita sembarangan lihat gitu ya. Misalnya nanti Anda kerja di PT A, terus ke bagian direktur keuangan, boleh lihat dong laporan keuangan. Itu biasanya nggak bisa. Hanya cara yang mudah ya kita lihatnya dari ini ya, perusahaan-perusahaan yang sudah go public, yang sahamnya sudah diperjualbelikan. Nah, kita buka di sini ya, idx.co.id. Nah, nanti ketemu nama perusahaannya. Nah, keluarlah sudah di seperti ini. Sudah? Oke, kalau sudah kita bisa pilih ini ya, laporan keuangan, jenis efeknya, kemudian pilihan tahunnya. Jadi pilihan tahunnya harus ditutup dulu kira-kira tambah setengah tahun. Kan perlu orang untuk menutup ya, untuk closing. Kalau sekarang bulan Juli, berarti mungkin laporan tahun 2025 bulan Maret sudah ada, sebagian sudah ada. Kalau yang belum kita cari yang sudah ada saja ya untuk contoh. Teman-teman bisa pilih ya kodenya, kemudian bulannya ya, ini namanya di filter. Oke, kita pilih yang tahunan. Sudah? Oke, kalau sudah kita klik ya, teman-teman akan melihat prosesnya. Nah, nanti keluarnya seperti apa Bu? Nah, keluarnya seperti ini hasil downloadannya ya. Ada macam-macam nih, ada checklist dan lain-lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa ngambil yang di financial statement 2020 misalnya, kalau kita ngambil yang itu ya. Nah, kita download. Gampang ya? Gampang. Sudah mulai terbuka semua? Bisa dibuka? Ya, kalau handphonenya canggih biasanya bisa. Ya, nah itu kalau kalian sambil duduk-duduk manis, ngopi-ngopi cantik, bisa lihat iseng-iseng. Apalagi kalau punya duit ya, nah, bisa untuk berinvestasi. Kira-kira nih mau beli saham apa sih cocoknya? Nah, sekarang kita buka nih ya financial statement-nya. Nah, isinya seperti ini. Laporan keuangan financial statement ada biasanya general informasi umum. Isinya begini, nama entitasnya apa, kemudian periodenya kapan ya, apa saja, kemudian nanti ada satuannya di dalam apa, semua dilengkapin. Ya, ini namanya informasi umum pemilik laporan tahunan. Nah, kita lihat laporan tahunan yang pertama adalah statement of financial posisi. Jadi laporan posisi keuangan ya, atau neraca biasanya kalau kita bilang. Nah, bentuknya stafel seperti ini. Ya, ada aset gitu ya, aktiva lancar, aktiva tidak lancar. Nah, ini bahasa Inggrisnya, dan ini tahunnya, biasanya dibikin 2 tahun. Oke. Nanti nyambung terus sampai ada di liabilitas ya, modalnya berapa ada di bawah. Ini karena satu jenis, jadi teman-teman saya kasih contoh yang ini. Bisa sampai ke bawah di scroll? Bisa? Iya, bisa kan? Oke. Ya, kita lanjut ke laporan rugi laba. Yang kedua, statement of profit or loss, atau itu tadi ya, income statement. Sama nanti isinya sampai ke bawah ke earning after tax, pendapatan lain setelah pajak, setelah bersih. Selanjutnya kita bisa lihat laporan arus kas ya, yang tadi saya ceritakan. Laporan arus kas ada aktivitas operasi, nanti di bawahnya operasi ada aktivitas pendanaan, di bawahnya lagi ada aktivitas satu lagi ya, ada 3, operasi, pendanaan, dan investasi. Nah, ini selalu 2 tahun diperbandingkan, tahun yang sebelumnya 2019, ini tahun yang sekarang 2020 yang mau kita lihat. Selalu ada perbandingan. Jadi kita bisa melihat ya, ini ada pergerakan tidak, naik turun atau tidak. Nah, ini nanti kita pelajari di materi
berikutnya. Selanjutnya teman-teman bisa melihat ini ya, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal bentuknya seperti ini, ya ada saham biasa berapa, modal setor dan lain-lain ya. Statement of change in equity, laporan perubahan modal. Jadi sekali klik teman-teman tadi sudah bisa melihat jenis-jenis laporan keuangan yang akan kita pergunakan di dalam menilai kinerja perusahaan. Good. Nah, karena jenisnya banyak, maka teman-teman tugasnya ya untuk minggu depan adalah mendownload laporan keuangan. Ya, mendownload laporan keuangan supaya tidak sama dan agak berbeda, ya pasti berbeda ya. Nah, teman-teman harus memilih sektor-sektornya. Nanti akan dibagi ke dalam kelompok-kelompok, silakan. Ada berbagai jenis sektor ini ya. 1, 2, 3, berapa ini kalau nggak salah 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, 11 sektor. Nah teman-teman membagi sektor-sektor ini ya, lalu dibedah ya. Tugas yang pertama, tugas pribadi ya, yang nanti dikumpulkan di minggu depan, teman-teman mengambil 1 dan 2 bagian ke sini, nanti kemudian teman-teman memberikan review, memberikan komentar terhadap laporan keuangan. Kalau kalian tadi melihat laporan keuangan, contoh ya, Unilever, kira-kira menurut teman-teman bagus tidak kalau hartanya segini, bagus tidak kalau uangnya sekian. Nah itu penting sekali. Teman-teman memberikan review, komentar, tapi belum tahu caranya. Kemudian di pertemuan berikutnya masih menggunakan yang sama, teman-teman sudah belajar dengan menggunakan teknik dan metode cara kita menganalisis. Nanti teman-teman mereview, oh iya ternyata apa yang kita lihat secara feeling kita, persepsi kita itu bisa salah. Ya, jadi ini tugasnya teman-teman ya minggu depan. Tugasnya minggu depan, jangan lupa dikumpulkan ya. Boleh di-download kecil-kecil aja, boleh ya, kira-kira tampak lah ya, kira-kira nampak itu yang penting paling ya 5-6 lembar supaya teman-teman membaca. Nanti saya kembalikan kalau sudah dikumpulkan, saya berikan catatan-catatan, nanti saya kembalikan supaya. Ada pertanyaan? Ya silakan Mas. Di sini saya mau bertanya. Namanya dulu Mas. Oh, ya. Biar kenal. Kenalkan, nama saya Michael. Di sini saya mau bertanya terkait berinvestasi. Bagaimana sih cara kita tahu perusahaan itu sehat atau tidak agar kita tuh dapat berinvestasi pada perusahaan tersebut? Wis, pertanyaannya luar biasa dari Mas Michael. Bapak, masalah ya, Bapak tanya seberapa pun milik uangmu, berinvestasilah. Dari mana kita tahu tadi apakah perusahaan tadi sehat atau tidak? Dari laporan keuangan. Jadi kita bisa melihat perusahaan itu sehat atau tidak dari kinerjanya, kita lihat dari laporan keuangan. Laporan keuangannya seperti apa? Nanti kita bisa lihat dengan metode analisisnya. Kalau kita bandingkan antara ya aktiva lancar dengan hutang lancar, itu perbandingannya seperti apa? Besaran mana? Kalau besaran aktiva lancar, berarti aktiva lancar mampu membayar hutang lancar. Kalau hutang lancarnya kegedean dari aktiva lancar, berarti aktiva lancarnya susah untuk membayar hutang lancar. Dari di sini. Modalnya besar modal atau tadi ya besar modal atau besar hutang dari laporan keuangan. Teknik-teknik analisis laporan keuangan akan menggambarkan. Tapi kan bisa Bu, laporan keuangannya ditukangin. Bisa nggak? Bisa, ya bisa-bisa saja. Tapi kalau sudah masuk ke dalam bursa saham IDX, maka laporan keuangan tersebut harus diaudit. Ya, nanti berarti kantor akuntan publiknya tidak valid, ya, tidak profesional, tidak bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Karena apa? Tadi banyak yang dimakan, ya, dibesar-besarkan, saham digoreng supaya rame. Sekarang lagi rame ya, sahamnya rame. Mau beli nggak? Kalau saham Semen Cibinong, kalian mau beli nggak?
Kalau punya uang, Pak, mau beli Pak? Saham semen Cibinong Pak? Beli, kenapa Pak? Kalau gimana? Kayaknya sehat ya. Kalau saham Unilever mau beli Pak? Mau beli. Kalau sahamnya BCA mau beli? Mau beli. Karena secara tadi keuangan fundamentalnya bagus. Tadi secara keuangan ya. Yang kedua juga secara ekonomi, value-nya perusahaan itu sudah memang terbukti. BCA itu mau digonjang-ganjingin ya memang tadi fundamentalnya bagus. Banknya terlihat dan juga komplain-komplain terhadap kinerja bank BCA itu kan sangat kecil ya. Ada nggak yang banyak masalah dijebol oleh bank BCA? Tidak ya. Nah, itu tadi cara kita melihat apakah perusahaan tersebut kinerjanya bagus atau tidak. Ya, selain dari laporan keuangan maupun juga dari value. Jadi sesuatu yang terlihat. Tapi yang utama adalah dari laporan keuangan. Jadi sudah bisa menentukan Mas mau berinvestasi kemana? Bisa? Aman dong? Aman. Nah, pendidikan itu bukan hanya sekedar mengisi air, tetapi pendidikan itu seperti menyalakan api. Menyalakan api apa? Api semangat, ya. Menjalani kehidupan lebih baik. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.